Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita atas nikmat iman, nikmat Islam, dan insyaallah nikmat ihsan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah beliau dan layak mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti. Anak-anak, insya Allah untuk materi mentoring kali ini kita akan masuk ke dalam materi pentingnya syahadatain. Sebelum kita masuk, Ustazah akan menceritakan gitu ya satu kisah yang mungkin bisa jadi kalian sudah mengingatnya. Maka kita flashback bersama. Suatu hari Rasulullah mengumpulkan para pembesar Quraisy dari Bani Hashim untuk mendakwahkan Islam. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab?" Abu Jahal yang juga ikut dalam pertemuan tersebut menjawab, "Jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun akan aku terima." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Ucapkanlah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Satu kutipan cerita itu adalah poin gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil kata kunci bahwa kalimat syahadat inilah yang akan menjadi jalan masuk kita menjadi seorang muslim gitu. Dan siapa sih yang tidak hafal gitu ya? Kalian pun karena setiap sholat pun gitu ya, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu 9 kali setiap hari gitu. Belum ditambah sholat sunnah yang lainnya gitu. Jadi kalian akan sudah terbiasa. Hanya perhatikan kalau kita telisik kisah tadi, kisah Rasulullah beserta pemuka kafir Quraisy, ada masalah yang jadi pertanyaan. Masalahnya adalah sekarang ini sudah begitu banyak orang yang bersyahadat, tetapi kenapa kondisi umat Islam masih begitu lemah? Jangankan menguasai jazirah Arab, menegakkan Islam di negeri sendiri saja sepertinya masih jauh. Apa yang kita lihat ya, saat ini kita secara pemikiran itu juga sudah dijajah. Apalagi kalau kita bisa lihat ya, umat Islam sekarang pun masih banyak yang belum melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Padahal dari pembicaraan Nabi SAW dengan pembesar Arab di atas, Nabi menjanjikan kepada kaum Quraisy bahwa dengan 2 kalimat syahadat mereka akan dapat menguasai jazirah Arab. Ya, hanya dengan 2 kalimat syahadat saja. Maka anak-anakku sekalian, Rasulullah itu orang yang sangat dikenal kejujurannya. Hampir semua orang Quraisy yang mau bepergian jauh menitipkan harta mereka kepada Rasulullah, meskipun mereka belum masuk Islam. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di dekat Bukit Sofa. Setelah berkumpul, Rasulullah bertanya, "Wahai kaum Quraisy, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di balik bukit itu ada sepasukan berkuda yang bersenjata lengkap mengepung siap menyerbu Mekah dan melumatkannya?" Orang Quraisy menjawab, "Kami belum pernah mendengar engkau berdusta. Kami percaya yang engkau katakan." Lalu Rasulullah kemudian tersenyum dan bersabda, "Sesungguhnya aku membawa peringatan dari sisi Allah sebelum datangnya azab yang besar." Mendengar itu, Abu Lahab yang berada di situ langsung memotong pembicaraan Rasulullah dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana?" Binasalah engkau Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?
Tanpa menunggu lama, Allah kemudian membalas perkataan Abu Lahab dengan menurunkan surat Al-Lahab sebagai jawaban atas perbuatan Abu Lahab. Hafal ya, surat Abu Lahab yang menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab gitu, karena dia mengolok-olok Rasulullah dan Islam sebegitu kerasnya gitu. Jadi kalau kita bisa ambil sari dari Rasulullah tadi, mari kita taklukkan dunia dengan syahadat. Kalau kita semuanya percaya dengan syahadat itu tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yakin gitu, dengan dua kalimat itu kita bisa menaklukkan dunia. Kenapa sepenting itu syahadat gitu? Sini disampaikan karena syahadat yang pertama adalah pintu masuk ke dalam Islam. Kita bersyahadat ya saat masuk ke dalam Islam. Dan yang kedua, syahadat adalah intisari atau pokok ajaran Islam. Di situ disampaikan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, itu saya percaya bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Maka segala hal yang ada di dunia ini yang ingin menandingi keesaan Allah, kemahaan Allah, maka itu ditampik. Dan apapun ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang datangnya dari Allah, dia pun juga akan mempercayainya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itulah jadi inilah intisari pokok ajaran Islam. Dan syahadat adalah sistem perubahan. Bagaimana kita bisa melihat gitu ya, bahwa dari kalimat syahadat ini luar biasa bisa memberikan perubahan yang besar gitu. Ada sebuah kisah gitu ya anak-anak. Sosoknya tinggi besar dengan pedang yang selalu terhunus membuat seluruh orang Quraisy tidak ada yang berani menghadang langsung wajahnya saat lewat di depannya. Bagaimana nggak berani, sedangkan kalau sudah menatap sedikit saja nyawa pasti melayang gitu. Jadi dengan kesangarannya itu dia menjadi orang yang paling ditakuti oleh Mekah. Maksiatnya saat jahiliyah hampir tidak ada yang terlewat, dari mabuk-mabukan, merampok, bahkan membunuh anaknya sendiri. Ya, siapa itu? Kalian pasti tahu ya. Beliau adalah Umar bin Khattab, penguasa Quraisy saat itu. Tapi ketika dia mengikrarkan diri bersyahadat kepada Rasulullah, kehidupannya berbalik 180 derajat. Sedangkan karakternya tetap sama, tegas dan berani. Itulah manusia yang dijuluki Rasulullah sebagai Al-Faruq, yakni orang yang dijadikan profil atau sosok pembeda antara hak dengan yang batil. Selain itu ada Bilal bin Rabah, ada yang ini pasti semuanya tahu gitu ya, bagaimana dia adalah sosok pengubah gitu ya. Sebelum berislam tidak ada yang mengenal Bilal kecuali sebagai budak belia yang tidak ada harganya sama sekali. Di zaman itu jabatan budak adalah derajat yang paling rendah dan hina di mata masyarakat jahiliyah. Tidak ada istilah kemanusiaan bagi seorang budak. Jadi kalau tuannya ingin menginjak, meminta untuk bekerja 24 jam itu tidak ada yang nuntut gitu. Itu karena di situ saat zaman itu budak seperti sudah dibeli jiwa dan raganya, ibaratnya seperti itu. Tapi ketika Bilal sudah berislam, Allah mengangkat derajatnya. Selain keberaniannya pada Tuhannya untuk berpegang teguh pada Islam yang menyala, namanya pun harum dan disebut oleh jutaan bahkan miliaran manusia di seluruh dunia. Bahkan Allah memuliakannya dengan jaminan masuk surga. Subhanallah, yang disampaikan terompahnya aja sudah masuk di surga gitu ya. Itu. Dan selanjutnya adalah syahadat adalah hakikat dakwah para rasul. Jadi tiap rasul dan nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sebenarnya sudah membawa misi atau tujuan yang sama, yaitu menauhidkan Allah atau mengesahkan Allah.
Buktinya gitu ya, bisa dibaca di surat Nuh ayat 2-3 dan surat Hud ayat 61. Nabi Musa dan Nabi Isa pun juga punya tugas yang sama dengan Rasulullah, yaitu menyuruh umatnya untuk hanya menyembah Allah saja. Jadi yang dibawa para Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah La ilaha illallah. Yang terakhir yaitu syahadat memiliki keutamaan yang besar. Banyak ganjaran dan balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia yang sudah bersyahadat. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan La ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, 2 perkara yang pasti. Seorang sahabat bersabda, apakah perkara itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia tetap masuk surga. Gitu. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kita bisa diakhirkan dengan kematian yang husnul khotimah, yang sempat mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalau kata Rasulullah, berikrar 2 kalimat syahadat itu sebagai kunci surga. Cuman kalau kata kunci itu kan mesti ada gigi-giginya ya. Nah, gigi-gigi kunci itulah pengamal dari syahadat. Coba bayangkan, kalau kita punya kunci tapi tidak ada giginya, bisa buka kamar gak? Tidak ya, gitu. Jadi kalau ingin masuk surga, tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadat, tapi harus diamalkan kandungan syahadatnya. Artinya kita pasti harus tahu, gitu ya, harus mengerti, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ada kisah gitu ya, bahwa di dalam sebuah peperangan, para sahabat terkagum-kagum melihat salah seorang prajurit muslim yang berperang dengan giginya. Pedangnya yang berkelebat membabat orang-orang kafir dengan hebat. Di akhir peperangan, prajurit tersebut ditemukan telah meninggal. Para sahabat yang melihatnya berujar, Subhanallah, pasti dia syahid. Rasulullah yang mendengar komentar para sahabat langsung menampiknya, tidak, justru dia masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia berjuang dengan gigih di medan perang? Tanya sahabat. Rasulullah kemudian menjawab, ya benar, dia berjihad dengan gigih. Namun saat terkena pedang musuh, dia tidak kuasa menahan rasa sakit lukanya. Agar disebut syahid, akhirnya dia bunuh diri dengan meletakkan pedang di depan dadanya. Penuh. Anak-anak, perhatikan ya, bunuh diri tentu tidak diperintahkan oleh agama. Nah, dari kisah tadi kita bisa ambil ibrah bahwa orang yang bersyahadat bahkan sudah berjuang di jalan Allah saja, kalau melanggar larangan Allah akan masuk neraka. Ya, semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah sampai akhir hidup kita. Nah, selanjutnya setelah kita membuka pintu masuk dalam Islam tadi ya, sudah punya kuncinya, karena gerigi itu adalah saat kita mengucapkan La ilaha illallah dan meyakini gitu ya, bahwa Allah lah yang satu-satunya berhak diibadahi dan disembah. Nah, setelah itu kita tunduk dan patuh hanya untuk Allah. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan makna gitu ya dari isi syahadatain, tidak hanya sekadar kita mengucapkan saja. Syekh Said Hawa rahimahumullah menyampaikan, tidak ada yang dipercayai, tidak ada yang dimintai perlindungan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dijadikan tumpuan, tidak ada yang dimuliakan, dan tidak ada yang berhak menentukan hukum melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi satu-satunya yang berhak gitu ya kita takuti, kita beri penghormatan yang tinggi adalah Allah. Tidak ada selain itu. Mari
kita jalankan aturan Allah dan Rasulnya dengan optimal, agar janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bisa kita raih, yaitu kenikmatan surga dan melihat wajah Allah. Nah, sedangkan pokok ajaran Islam yang kedua tadi disampaikan. Tadi asyhadu alla ilaha illallah, sekarang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika Muhammad Rasulullah terucap, Nabi Muhammad kita yakin gitu ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan menjadikannya teladan dalam segala hal. Ingat anak-anak, teladan dalam segala hal. Jadi pastikan apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang bermanfaat, yang ada atsar atau dasarnya gitu ya. Jangan sampai kita melampaui batas, karena kembali lagi tadi Ustazah di awal menyampaikan, semoga kita menegakkan sunnah Rasulullah agar suatu saat nanti di padang mahsyar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah mendapatkan syafaat dari beliau. Gitu. Tadi sudah disampaikan ya beberapa kisah dari Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, suku Aus dan suku Khazraj yang awalnya mereka tidak menginginkan gitu ya masuk ke dalam lingkaran Islam, tapi luar biasa bisa tunduk gitu ya, luluh terhadap Islam. Dan yang terakhir tadi disampaikan bahwa ini adalah hakikat dakwah para rasul gitu ya. Jadi yang didakwahkan Rasulullah semuanya itu adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pun kalau kalian melakukan banyak hal itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh gitu ya tadi di ayat 2-3, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu bahwasanya sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jadi kalau ada yang ibaratnya yang memberikan peringatan ya disuruh sholat, dikasih peringatan yang baik, jangan sampai kalian mengejek gitu ya. Jangan sampai kalian termasuk ke dalam orang-orang yang seperti Abu Lahab yang mencela agama, karena agama itu tidak boleh dicela walaupun itu hanya dengan main-main gitu. Dan surat Hud tadi, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu makmurnya. Maka anak-anak, syahadat memiliki keutamaan besar karena barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia pasti masuk surga. Jadi saat ini fokus kita adalah bagaimana kita membuat kunci kita memiliki gigi-gigi hingga pintu surga itu bisa terbuka. Itu saja anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan berkaitan dengan pentingnya syahadatain. Ingat bahwa syahadat tadi tidak hanya diucapkan oleh mulut, tetapi diyakini dengan hati dan dilakukan dengan tindakan. Ya, segala hal dari bangun tidur kita sampai tertidur kembali, yakinkan bahwa segala hal yang kita lakukan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Afwan minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.